Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heri dan kita akan kembali bahas perpolitikan sekarang ini ya, nasional sekarang ini. Jadi saya baru aja nonton acara Mata Najwa. Di sana bisa nonton di situ mengundang Capres Anies Baswedan dan juga cawapresnya Caimin. Di situ ditanyakan, jadi apa sih kronologisnya sehingga ada pasangan ini gitu. Nah, di sini kita bisa tahu dan itu menjawab semua apa yang dituduhkan oleh Demokrat bahwa semuanya salah, guys, salah besar gitu. Ini ternyata kan kita kan perlu juga nih statement dari yang tahu itu kan yang melakukannya. Jadi kan kalau kita lihat ya, kalau misalnya kan Demokrat sama PKS nggak tahu ini apa yang terjadi di sana. Karena yang pelakunya kan adalah dari pihak Nasdem dan juga Anies gitu kan. Makanya Demokrat dan PKS bingung apa terjadi kok tiba-tiba muncul duet Anies dan Caimin. Dan di situ dijelaskan. Anies menjelaskan semuanya. Jadi ternyata guys ya, menurut dari keterangan Anies sendiri ada deadlock ya di pertemuan terakhir itu ya, kira-kira hari apa saya lupa itu, ada di videonya bahwa ada deadlock. Jadi deadlock di mana Demokrat ini memang harus AHY cawapres, didesak terus itu kan, karena mereka merasa bahwa AHY memang disiapkan untuk calonnya Anies. Ternyata faktanya memang Anies ditugaskan ya untuk mengajukan calon-calon, nama-nama calon yang akan jadikan dia sebagai cawapres. Nah, setelah disaring oleh Anies, dia merasa hanya ada satu nama yang mungkin yang the best lah pada waktu itu. Ingat ya, pada waktu itu. Karena kan politik ini kan ada sesuatu yang cair, sesuatu yang bergulir seperti air mengalir. Jadi nggak bisa dikunci pada suatu waktu, harus dibiarkan terus ya bersinergi dan berubah sering waktu gitu. Karena semuanya adalah namanya politik itu adalah seni tarik menarik. Ya, itu politik. Jadi kalau Anda yang tidak paham politik, Anda tidak akan paham ini. Jadi Anda tuh kalau lulus-lulusnya nggak bisa. Politik itu bukan dunia yang lulus-lulus saja. Ya, ada seni tarik menarik di situ. Jadi teman jadi jadi teman jadi lawan, lawan jadi teman. Itu adalah seni dalam berpolitik. Selama tidak mengganggu visi misi, ya. Selama tidak mengganggu apa-apa program yang sudah akan dipusung, itu yang penting. Ya, seperti contoh kemarin ketika Jokowi berhasil menarik Prabowo dan Sandiaga Uno yang oposisi, ya. Prabowo dan Sandiaga Uno kan oposisi tuh, yang jelas-jelas anti pemerintah, yang jelas-jelas ingin kebijakan yang berbeda dengan pemerintah. Tapi ya, yang lawan bisa dikawan. Jokowi berhasil menarik Prabowo dan Sandi menjadi temannya dari sebelumnya lawan gitu kan, dimana Prabowo kan sampai geblak meja itu, sampai geblak podium. Itulah saking kerasnya perlawanan Prabowo terhadap Jokowi. Jadi bahkan Prabowo sempat melontarkan statement-statement yang jelas menunjukkan pertentangannya dengan Jokowi, dengan pemerintahan Jokowi gitu. Nah, bisa berubah dari lawannya Jokowi jadi kawannya Jokowi gitu. Nah, itulah politik gitu kan. Nah, tapi itu kan Prabowo malah jadi oposisi, malah jadi dukung pemerintah. Jadi itu kan suatu hal yang negatif kita nilai sebagai rakyat yang pengen perubahan gitu. Nah, tapi dalam kasus Anies adalah sesuatu yang negatif menjadi positif, di mana yang Caimin PKB yang gabung pemerintahan jadi gabung sama koalisi perubahan. Nah, itu kan suatu hal yang positif bagi kita rakyat yang ingin mengusung perubahan. Nah, jadi itu yang penting. Visi misinya nggak berubah gitu guys. Jadi tarik menarik itu biasa dalam perpolitikan. Selama tidak mengganggu visi misi, tidak mengganggu hal-hal yang sudah direncanakan, yaitu perubahan rakyat perubahan untuk rakyat gitu. Nah, jadi rupanya ada deadlock di mana AHY ini ya, bagi Nasdem AHY itu adalah opsi terakhir. Kalau tidak ada lagi yang bisa ditarik, ya sudah AHY. Makanya ditunda dulu karena Nasdem melihat masih ada dinamika gitu, masih ada yang bisa dikerjakan gitu. Ini nggak bisa politik itu menutup pintu tuh, nggak bisa. Oh udah kita tetapkan ini langsung, nggak bisa. Jadi masih mencari celah-celah untuk mana menjadikan lawan di teman gitu. Karena untuk memenangkan itu kan pertarungan tuh harus merangkul sebanyak mungkin lawan jadi kawan gitu. Sebanyak mungkin yang bergabung gitu. Karena semakin banyak partai, semakin besar peluang menang karena mesin partainya akan bertambah besar, bertambah banyak gitu kan. Nah,
Maka pentingnya harus terus bergerilya, itu dilakukan oleh Nasdem. Nah, si AHY ini adalah disiapkan untuk last resort. Jadi pilihan terakhir kalau tidak ada lagi peluang kemungkinan yang lain bisa diajak bergabung gitu. Nah, baru AHY. Nah, makanya AHY dipending dulu gitu. Nah, ternyata didapatkan PKB, ya tentu AHY lewat. Ya, karena hitung-hitungannya matematisnya PKB ini adalah menutupi kelemahan Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, PKB karena Anies kita tahu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara irisan dari AHY ini sama dengan Anies gitu. Jadi tidak menambah menambah suatu hal yang positif gitu. Tidak seperti kalau PKB bergabung. Apalagi secara beberapa kursi juga lebih banyak PKB gitu kan. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang menutupi kelemahan dari Anies sendiri gitu. Nah, itu hal yang bagus. Terus ditambah dia adalah lawan politik yang ditarik di kawan politik. Jadi ini adalah 2 plus bagi kita gitu kan. Dan jadi Demokrat harusnya legowo gitu. Demi kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau dia Demokrat memandang big picture, dia harus merasakan itu. Tidak memaksakan AHY menjadikan cawapres gitu. Kecuali kalau memang nanti tidak ada PKB, ya sudah AHY. Tapi kan opsi yang lain terbuka, yang ada yang lebih baik gitu guys. Nah, jadi yang perlu dipahami ya. Makanya kalau Demokrat berkaca pada diri mereka sendiri, mereka juga melakukan itu. Mereka itu melakukan AHY melakukan pertemuan dengan Puan misalnya. Itu sah-sah saja. Jadi komunikasi politik gitu kan. Nah, cuman fatalnya ya, kenapa AHY ini ketemu sama Puan gitu. Yang core-nya, Anda tahu ya, kalau nama Komongkor itu adalah Prabowo dengan Gerindranya, lalu Ganjar atau Puan dengan PDIP-nya, dan Anies dengan Nasdemnya, PKS Demokratnya. Itu adalah core. Jadi kalau Anda kayak misalnya kalau Nasdem itu ketemu dengan PKB itu masih make sense. Kenapa? Karena PKB itu masih bisa ditarik. Tapi bagaimana bisa Anda menarik seorang Puan? Bagaimana bisa menarik PDI kepada koalisi perubahan? Karena PDI adalah bagian dari pemerintahan. Memang core-nya, memang inti pemerintahan gitu. Kalau PKB kan cuma ikut-ikutan gitu. Ibaratnya kalau Anda misalnya kayak gini deh. Kayak Anda misalnya ada pada kayak kayak kita tahu kayak ada kayak perkumpulan lah, geng lah gitu kan. Jadi ada 3 geng gitu, 3 geng, yang mana ada ketua-ketuanya. Dan memang dialah yang mencetuskan itu, dan memang dia tuh memang itu tiang di situ guys. Lalu Anda coba tarik dia, itu hampir mustahil. Nah, itu orang ketika ada bertemu pun orang kan bertanya ini ada apa gitu. Makanya ketika pertemuan AHY dengan Puan, itu yang mengusung koalisi perubahan itu bertanya-tanya, ini kok malah membuka komunikasi dengan Puan, meskipun sah-sah saja ya. Nah, tapi kalau dengan PKB ini masih make sense gitu, karena PKB masih ditarik. Tapi kalau Anda menarik PDI itu hampir mustahil, karena PDI jelas dia pengen melanjutkan kerja Jokowi gitu. Ini sama dengan mustahilnya ketika Anda bercoba komunikasi dengan Prabowo. Tidak akan mau Prabowo atau Megawati Puan itu ditarik kepada koalisi perubahan, hampir mustahil. Tapi kalau Caimin, PKB itu masih bisa. Kenapa? Karena Caimin itu juga dia tuh pengen Caimin digariskan oleh oleh kadernya itu sebagai cawapres gitu. Masih memungkinkan gitu. Asal Caimin cawapres, dia akan ikut gerbong mana yang mengusungnya. Dia akan ikut visi misi gerbong yang akan mengusung. Dan apalagi makanya Caimin ini adalah dia tuh seperti bunglon guys ya. Jadi kalau dia misalnya dengan Prabowo, dia ikut Prabowo. Kalau dengan Anies ya dia ikut Anies gitu. Jadi memang dia tuh yang penting sama kayak Demokrat sebenarnya. Sama. Demokrat dengan PKB sama ya. Yang penting adalah AHY jadi cawapres. Kalau PKB yang penting Muhaimin jadi cawapres, sama. Cuman bedanya adalah kalau PKB ini berubah dari dari pemerintahan ya, menuju pemerintahan menuju perubahan. Kalau Demokrat sepertinya malah terbalikannya. Yang sudah jelas-jelas dari perubahan malah mau ke pemerintahan, karena dia membuka dia kayaknya akan bergabung kepada Gerindra atau PDI kan. Jadi PKB ini positif, Demokrat justru negatif ke depannya kalau kita nilai gitu guys. Nah, makanya kalau kita dalam agama pun ya, kita akan lebih senang pada orang yang kita anggap sesat gitu kan, tersesat
lalu dia tobat dibanding orang yang udah tobat ini udah bagus nih malah tersesat gitu guys. Nah makanya dari PKB dan Demokrat ini adalah plusnya ada di PKB. Jadi dari tersesat menjadi tobat, kalau Demokrat dari tobat menjadi sesat itu. Kalau dia sempat bergabung dengan Gerindra dengan PDI, yang kita harapkan kok bisa jangan terjadi. Karena nanti dia akan seperti tadi itu, dari sudah benar menjadi tersesat gitu guys. Karena kalau kita yang rakyat yang pengen perubahan ini memang yang benar tuh ya adalah perubahan. Nah itu poinnya. Jadi Demokrat secara nggak sadar dia juga melakukan itu. Ya dia cawe-cawe ke Puan misalnya, dan itu sah-sah saja. Tapi jadi bahkan terang-terangan bahkan kan. Nah, tapi kalau Nasdem ke PKB itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena apa namanya? Karena itu juga mainnya cepat guys. Karena Nasdem tuh nggak ada peluang dan kalau sempat jadi hitung-hitungannya adalah ini masalah timing ya, kecepatan. Kalau sempat dirembukkan dulu jelas kan udah ada deadlock. Ingat ya, tadi ada deadlock. Demokrat tidak mau yang penting AHY harus jadi cawapres. Itu kan deadlock namanya. Nah, Anda bayangkan ya, deadlock itu sudah sedemikiannya sehingga Nasdem itu udah nggak bisa lagi mengatak-atik ini udah deadlock. Namanya deadlock Anda tahu kan? Udah dibicarakan sebelumnya. Jadi untuk membuka deadlock itu sangat sulit sekali karena udah deadlock namanya. Nah, jadi bagaimana bisa ya kesempatan emas ada Caimin nih. Caimin kan lagi galau ya. PKB kan lagi galau. Caimin dituntut oleh kadernya harus jadi cawapres. Nah, ini kesempatan emas bagi Nasdem ini, bagi Surya Paloh. Makanya cepat diambil. Kalau terlambat, bisa jadi Prabowo yang duluan. Kacau sudah, ya kan? Nggak jadi PKB bergabung kepada koalisi perubahan. Nah, ini harus cepat diambil gitu. Sementara kalau mau sama PKS, oke, mungkin masih gampang. PKB sih kan legowo saja gitu. PKB sih nggak mementingkan, karena dia tuh yang penting adalah visi misi tercapai, nggak penting siapapun pemimpinnya. Tapi kalau Demokrat tidak harus AHY, sama seperti PKB harus Caimin. Jadi susah membicarakan ini, mengkomunikasikan ini dengan Demokrat itu akan butuh waktu yang panjang. Sementara ini waktu sudah kesempatan emas tidak harus cepat diambil guys. Makanya Surya Paloh mengambil langkah yang terukur. Dia tahu kalau seandainya pun nanti Demokrat itu hengkang, masih ada PKB. Nasdem PKB masih cukup. Dan PKB ini sudah menutupi suara kelemahan Anies di Jawa Tengah dan Timur, makanya dia ambil gitu guys. Nah itu yang akan terjadi gitu. Nah jadi Anda harus paham politik ya, politik itu seperti itu. Jadi seperti kata Ustadz Felix Xiao ya, sedengar ya, yang penting itu bukan siapa orangnya, siapa partainya, yang penting apa yang diusungnya. Jadi selama Nasdem Anies tetap pada perubahan, ya kita terdukung dia, walaupun dia misalnya dia menarik, ingat ya menarik ya, bukan tertarik, tapi menarik. Meskipun dia nanti menarik, dia udah menarik PKB nih, bagus. Meskipun nanti kalau yang hampir mustahil terjadi, misalnya dia bisa menarik PDI, mekanisme PDI kan, ya tetap kita dukung. Kenapa? Karena PDI misalnya yang ikut Nasdem, meskipun hampir tidak mungkin. Atau misalnya dia bisa meyakinkan Prabowo, ya udah Pak Prabowo kita perubahan aja deh. Anda kembali ke kita yang dulu, yang waktu 2019 satu pengen perubahan. Nah, bisa dari Prabowo ya syukur. Jangan sampai malah Nasdem yang tertarik ke Prabowo atau ketarik ke PDIP, baru kita tinggalkan guys. Nah itu poinnya, ingat ya, visi misi itu nomor satu, perubahan nomor satu, nggak penting siapa calonnya, siapa partainya. Kalau bisa ditarik ikut ke perubahan, kita dukung. PKB mau tobat, mau dia ke arah lebih baik perubahan, ya kita dukung. Begitu kalau partai lain seperti itu. Nah kalau Demokrat malah dia pindah dari perubahan menuju ke melanjutkan ke pemerintahan sekarang, ya kita tidak dukung lagi gitu guys. Begitu simpelnya. Jadi siapa saja yang mengusung ideologi perubahan yang akan kita dukung. Jadi selamat datang PKB. Kalau Demokrat nanti pindah ke PDIP atau Gerindra, maka selamat tinggal Demokrat. Tapi kalau Demokrat tetap bergabung di koalisi perubahan nih, makanya kita akan mengatakan selamat datang kembali Demokrat. Nah itu poinnya guys. Jadi Demokrat ini kita tunggu langkahnya nih. Apakah dia akan tetap bersama rakyat yang akan perubahan atau dia malah berkhianat. Jadi Demokrat ini akan dicap pengkhianat nanti kalau dia mengubah visi misinya. Karena dia udah jelas visi misinya perubahan. Visi misinya posisi, kok bisa nanti dia malah bergabung kepada PDIP atau Gerindra. Nah, itu kan kita tunggu selanjutnya ya. Kita akan tunggu apakah Demokrat ini adalah pengkhianat atau dia tetap tetap ada bersama rakyat dengan mengusung perubahan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.